Yonggia ini, ucapan Hyen mendadak terhenti ketika menyadari ada dua orang lainnya yang turut bergabung bersama Yonggi di sana. Itu Eunji dan Ga-eun. Gaun itu sama sekali tak cocok untuk kau kenakan, adik Eunji, yang membuat Hyen merasa terkejut setengah mati. Nana turut merasa prihatin melihat kliennya mendapatkan komentar jelek. Dia berlari buat usap pundak dan punggung Hyen. Tidak kok, Nona Chung terlihat sangat cantik dan cocok mengenakan gaun ini, ucapnya menenangkan. Namun Hyen terlanjur tak bisa menyembunyikan raut sedihnya. Omongnya kenapa bicara seperti itu? Hyen beralih menatap Yonggi. Bukti sudah di depan mata. Jelas terlihat bagaimana kasarnya sikap Eunji pada Hyen selama ini. Namun Yonggi justru tak berkutik, bahkan memberikan pembelaan. Tolong hentikan Omoni, kami akan segera menikah. Aku ingin Omoni memberikan restu padaku, menerimaku menjadi calon menantu, pinta Hyen dengan sangat. Kalau ingin mendapatkan restu dariku, kau wajib menjadi wanita berkelas terlebih dahulu. Jangan bisanya cuma menguras harta putraku saja. Tolong sadar diri, selama ini kau hanya menjadi gadis yang tidak berguna. Kepala Hyen menunduk dalam, tak bisa menahan tangisnya. Selama ini, Eunji selalu menginjak-injak harga dirinya. Hyen juga tak mengerti mengapa Eunji selalu menganggap dia menguras semua uang Yonggi. Padahal, sudah 1 tahun terakhir ini Yonggi tak pernah lagi memberikan uang, bahkan untuk mengisi tabungan bersama yang telah mereka sepakati sebelumnya. Sudah terlihat dan terdengar dengan jelas jika Hyen diserang dengan kata-kata menyakitkan. Namun Yonggi, orang yang Hyen pikir akan selalu ada untuk melindungi dia, juga Ga-eun yang notabene sahabat baik Hyen. Mereka justru diam dan tetap konsisten, tak memberikan pembelaan apapun. Yonggia, Chung Hyen, Yonggi menyela ucapan Hyen. Akhir-akhir ini, aku mulai sadar akan sesuatu hal. Hubungan kita yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, aku merasa tak lagi mendapatkan kenyamanan serta kebahagiaan darimu. Apa maksudmu bicara seperti itu? Ingat Yonggia, sebentar lagi kita akan menikah. Itu sebabnya dengarkan dulu ucapanku. Sentak Yonggi yang membuat Hyen terkejut tak percaya. Gara-gara itu pula Hyen semakin tak bisa menahan tangisnya. Kau sudah banyak berubah, tidak seperti dulu lagi. Yonggi memulai. Hanya karena sikap Uma yang belum bisa menerimamu, kau malah bicara jelek tentang Uma. Padahal kau seharusnya berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan restu itu. Aku bersumpah sudah melakukan banyak hal, tapi Omoni tidak mau menghargai usahaku. Kau berani menyalahkanku, bentak Eunji tak terima. Dasar tak tahu diri. Daripada kau, Ga-eun jauh lebih cocok menjadi bagian dari keluarga kami. Omoni, sentak Hyen tak percaya apalagi setelah melihat reaksi Ga-eun yang justru tersenyum mendengar ucapan Eunji. Jangan membentak Uma, amuk Yonggi. Lelaki itu tak sadar diri jika dia dan Eunji yang sudah cari gara-gara duluan. Kau juga membentakku, balasnya tak tahan. Diam, kau jangan sekali-sekali berani berkata kasar pada Uma, peringat Yonggi dengan tegas. Bela saja terus dan salahkan aku hingga kau merasa puas, balas Hyen dengan perasaan kecewa. Namun Ga-eun justru tersenyum penuh ejekan. Kau panggil Hyen, ya? Kenapa kau tak kawat merusuk sahabatmu sendiri dari belakang? Jangan menyalahkan Ga-eun, memang kau saja yang tidak becus. Balas Eunji tak terima. Sudah Uma, tidak apa-apa, biarkan Chung Hyen meluapkan emosinya terlebih dahulu, ucap Ga-eun dengan nada tenang. Apa kau ingat Ga-eun, siapa yang berada di barisan paling depan untuk melindungimu ketika kau dibully? Siapa orang yang tetap ada di sisimu di saat semua orang pergi menjauhimu? Siapa yang rela mendapatkan sindiran karena lebih memilih untuk kemana-mana berdua denganmu? Dulu aku mati-matian membelamu hingga tak memiliki teman selain dirimu, demi menjaga perasaanmu yang tak pernah bisa merasa nyaman dekat dengan orang lain kecuali aku, ucap Hyen panjang lebar. Bukan bermaksud mengungkit masa lalu, hanya saja hal ini terasa sakit sekali untuk Hyen pendam dalam hati. Aku ingat semuanya, bahkan sangat ingat. Justru aku merasa curiga kau yang lupa. Lupa jika selama ini aku tidak pernah memintamu untuk melakukan itu semua, balas Ga-eun. Kau dengan sukarela datang menghampiriku.
mengajakku berteman dengan dalih rasa iba. Itu sebabnya Yana, berhentilah menjadi sosok pahlawan kesiangan. Sudah seperti ini, kau baru merasa menyesal kan? Lanjut gaun dengan enteng. Kau benar-benar tak punya perasaan yang bisa merasakan dadanya yang panas dan bergemuruh. Dengan sekali ia berteriak dengan keras untuk melampiaskan semuanya. Jungyeon, hidup di dunia ini keras. Jika kau tak berani menusuk, maka kau yang akan tertusuk. Ucap Gaun dengan senyum sembari melingkarkan tangannya pada lengan Yoongi. Yang semakin tak percaya melihat hal tersebut secara langsung tepat di depan kedua matanya. Terlebih reaksi Yoongi yang tak memberikan penolakan sama sekali. Maaf Yana, sudah lama aku menyukai tunanganmu. Bahkan sejak kita duduk di bangku SMP. Terima kasih banyak, karena kau sudah berusaha mati-matian untuk membuat kami akur saat itu, ucap Gaun. Pada akhirnya, Yoongi bisa memahami jika aku tak seburuk itu. Cintaku padanya tak lagi bertepuk sebelah tangan. Lanjutnya, ia menatap Yoongi meminta penjelasan pada lelaki itu. Aku mulai menyadari jika aku lebih merasa nyaman dan bahagia bersama Pak Gaun. Orang yang aku cintai adalah Gaun, bukan kau. Jelas Yoongi dengan gampangnya. Ian merasa ini seperti sebuah mimpi buruk yang tak mungkin terjadi di dalam hidupnya. Sudah berapa lama suara yang tercekat oleh tangisnya sendiri? Sejak kapan kalian berdua mengkhianatiku? Sudah 2 tahun terakhir ini kami menjalani hubungan backstreet. Bagas Yoongi yang kini sudah dirangkul mesra oleh Gaun. Oh, jadi sangat tampak terlihat bahagia melihat kedekatan keduanya. Kau tega Yoongi ya, kejam sekali melakukan semuanya di belakangku. Sudah lama aku ingin bicara padamu, tapi kau tak pernah memberiku kesempatan. Ucap Yoongi tak ingin terlihat menjadi pihak yang bersalah. Tapi tidak seperti ini caranya. Pernikahan kita sudah di depan mata. Itu sebabnya aku mengakuinya sekarang. Pernikahan kita dibatalkan karena bulan depan gadis yang akan menikah denganku adalah Gaun, balas Yoongi. Ian sudah tak tahan lagi. Ia berlari keluar meninggalkan butik. Ia hanya ingin meninggalkan semua rasa sakit ini. Tak peduli meskipun hujan deras mulai mengguyur permukaan bumi dengan udara dingin yang cepat merambat naik. Ian menangis keras dengan pelan-pelan berantakan. Ia hanya ingin berlari sejauh mungkin, meninggalkan semua masalah ini, dan berharap ini hanya sekedar mimpi buruk semata. Ia akan kembali terbangun keesokan harinya dengan keadaan yang sudah kembali baik-baik saja. Pukul 11 malam, sudah waktunya V-Cafe untuk tutup dan akan kembali beroperasi lagi di keesokan harinya, tepatnya pada pukul 10 pagi. Owner V-Cafe yang bernama Kim Tae-hyung sengaja pulang lebih lambat untuk mengecek ketersediaan stok. Sebagai seorang pemula yang baru memiliki 2 pegawai, Tae-hyung harus lebih sering turun tangan sendiri. Sudah beres semuanya, sekarang waktunya untuk pulang. Kaum Tae-hyung sendirian sembari bersiul dengan santai. Saat Tae-hyung hendak mengambil kunci depan kafe, tanpa sengaja ekor matanya menangkap sosok gadis yang duduk di depan kafe sembari menyembunyikan wajahnya di antara lipatan lengannya. Astaga, jantungku ternyata yang terkejut setengah mati. Dia hantu gentayangan atau benar-benar manusia? Apa aku harus mendekatinya? Tapi aku takut. Kwon Tae-hyung heboh sendiri. Separuh umur sebelum V-Cafe resmi berdiri, tempat ini dulunya adalah bekas bangunan tua yang banyak penghuninya. Mungkin malam ini Tae-hyung sedang tidak beruntung hingga melihat hantu wanita tepat di depan matanya. Tae-hyung berusaha menguatkan hatinya jika gadis itu memang hantu. Ia hanya tinggal hari saja kan. Namun jika gadis itu manusia, ia pasti sedang butuh bantuan. Sudah mulai larut dan jalanan juga sudah mulai sepi. Jika dibiarkan begitu saja, gadis ini mungkin akan berakhir dijamu oleh lelaki liar. Permisi, Nona, kenapa kau sendiri di sini malam-malam begini? Tanya Tae-hyung setelah ia datang mendekat. Gadis ini memakai gaun pengantin, patinya dalam hati. Nona,
Apa kau sengaja kabur dari acara pernikahan karena perjodohan paksa? Taehyung sudah menunjukkan raut tibanya. Bukannya menjawab, tangis gadis itu justru semakin terdengar keras. Ia tidak tahu sejauh apa dan sudah sampai mana ia berlari. Saat kedua kakinya dan tubuhnya sudah terasa lelah, ia memilih duduk di depan sebuah kafe yang telah tutup. Sekalipun malam ini dienakan karena kedinginan, ia sudah tidak peduli. Perasaannya telah hancur tak tersisa setelah dikhianati oleh tunangan setelah sahabat baiknya sendiri. Pergi dari sini, tinggalkan aku sendiri. Santai Yan, masih dengan posisi yang sama. Astaga, keras sekali, kemau Taehyung lirih, tapi sumpah Yan bisa mendengarnya. Nona, kau punya rumah kan? Tanya Taehyung lagi, enggan menyerah sebelum sampai pada tujuan. Apa kau pikir aku ini pengemis? Balas Yan sinis. Kalau begitu aku akan mengantarmu pulang. Kebetulan aku juga hendak pulang. Taehyung sudah dalam mode tak peduli meskipun terus mendapatkan reaksi sinis dari Yan. Kalau bukan karena ia seorang gadis yang sendirian tengah malam dalam keadaan hujan, setelah hawa yang terasa dingin, Taehyung tidak akan mau repot-repot menawarkan tumpangan. Jangan sampai gadis ini telantar tepat di depan V-Cafe oleh orang mabuk atau mungkin kedinginan. Kalau sampai hal itu terjadi, bisnis yang baru Taehyung mulai ini akan menjadi viral kemudian tak laku. Aku akan menunggu di sini sampai aku merasa tenang. Setelah tenang, aku akan mengantarmu pulang ke rumah. Taehyung sudah ambil posisi duduk di samping Yan. Yan mengangkat kepalanya, mata Taehyung di sana. Asaga, kenapa kau mirip sekali dengan adikku? Siapa yang sudah menyakitimu? Mengapa dia tega sekali? Seru Taehyung dengan raut terkejut. Kau siapa? Kenapa tiba-tiba datang dan menggangguku? Tanya Yan di sela tangisnya. Bukankah seharusnya aku yang berkata seperti itu? Dia yang tiba-tiba datang dan ada kemungkinan akan mengganggu bisnisku, batin Taehyung. Tapi karena Yan seorang gadis, Taehyung jadi paham jika seorang gadis tidak pernah salah, melainkan hanya lagi saja menjadi pemicu permasalahan. Namaku pun Taehyung, aku. Apakah malaikat pencabut nyawa? Setelah Yan sembarangan. Tolong cabut nyawaku sekarang. Aku hanya ingin mati. Aku sudah tidak sanggup hidup di dunia ini lagi. Bagaimana bisa kau menuduh orang tamat simpatiku sebagai malaikat pencabut nyawa? Berkas Taehyung tak terima. Ia di sana kembali menangis. Tidak ada gunanya lagi aku hidup. Aku sekarang juga. Karena masalah yang ia hadapi terlihat berat, hingga ia ingin tak ada yang bisa Taehyung lakukan selain memberikan sebuah pelukan hangat, menjadi tempat bersandar yang nyaman meskipun itu hanya untuk sementara. Padahal sebenarnya Taehyung hanya modus, apalagi setelah melihat wajah Yan yang masih tampak cantik meskipun dalam keadaan berantakan. Kapan lagi memiliki kesempatan peluk-peluk gadis cantik? Nasib seorang yang tak punya pasangan memang seperti ini. Jangan bicara seperti itu, setiap masalah pasti ada solusinya. Taehyung tak menduga jika Yan akan memberikan reaksi. Gadis itu kini menarik tidak ada bidang Taehyung. Di luar sana masih banyak orang-orang yang menyayangimu, jadi jangan sia-siakan hidup. Suara keluar dari Yan membuat ucapan Taehyung terhenti. Kau tidak apa-apa, sambut Taehyung dengan segera. Kepalaku terasa pusing, ucapnya dengan kedua mata terpejam, yang kemudian tak bergerak lagi. Wajah Yan sudah tampak pucat dengan tubuh yang terasa sedingin es akibat guyuran air hujan sore tadi. Nona, Taehyung berusaha membangunkan gadis itu, namun tak ada respon. Pingsan atau merasa khawatir, Taehyung mendekatkan jari telunjuknya di bawah hidung mancung Yan, masih bernafas. Syukurlah, ternyata masih hidup. Kemau Taehyung pelan sebelum membawa tubuh Yan masuk dalam mobilnya. Bukankah kau sudah keterlaluan? Aku bilang butuh bantuan, malah kau abaikan. Cuma yang sedang makan tengah malam hampir tersedak nasi saat melihat Taehyung pulang, sembari mengendong sesuatu. Kau dapat hantu dari mana? Apa kau sudah gila? Aku tahu kau merasa putus asa karena sudah lama menjomblo. Tapi alangkah baiknya jika kau kembalikan hantu itu ke tempat asalnya. Selucungku sudah merasa merinding sebadan.
Memang Coban memiliki saudara kembar yang otaknya geser semacam John Jungkook. Tapi ucapan Jungkook sebenarnya tidak salah juga. Gaun pengantin berwarna putih, rambut panjang terurai, dan tubuh kotor tak karuan, benar mirip seperti hantu. Aku tak sengaja menemukannya di depan V Cafe, balas Taehyung. Kau menemukan hantu, minimal temukan satu koper berisi uang agar kita auto kaya raya. Terkadang isi kepala Taehyung dan Jungkook memang agak lain, jadi tak perlu merasa heran. Dia seorang gadis, bukan hantu. Jungkook sudah memicing penuh curiga. Kau yakin dia benar-benar manusia? Taehyung mengangguk yakin. Kami sempat mengobrol tadi. Balasnya yang kemudian naik ke lantai atas menuju salah satu kamar kosong di sana. Jungkook sudah mengekor di belakang mengikuti langkah Taehyung.